Shalom, akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres, ibadah Minggu tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama, ibadah online. Sehubungan dengan situasi dan perkembangan COVID-19, maka selama bulan Desember, seluruh ibadah gereja dilaksanakan secara online. Baik itu ibadah Minggu, malam Natal, dan ibadah Tahun Baru. Pelayanan Sakramen Baptis atau CD. Ibadah onsite Sakramen Baptis atau CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hanya dihadiri oleh jemaat yang akan baptis atau CD serta perwakilan dari masing-masing keluarga sebanyak 2 orang. Yang akan CD 1. Saudara Dan Murbi Kurniawan dari kelompok Jebres 1, 2. Saudari Carla Tesalonika dari kelompok Jebres 2, 3. Saudara Asarya Krisma Seva Lukadanya dari kelompok Jebres 4, 4. Saudari Tanaya Hastri Dipura Santianti dari kelompok Jebres 6, 5. Saudari Listra Julias Betseta dari kelompok Jebres 11. Yang akan baptis dewasa 1. Saudari Anastasia Septina dari kelompok Jebres 9, 2. Saudara Tora Agung Nugroho dari kelompok Jebres 10. Warga baru Ibu Karyah dari kelompok Jebres 9. Bagi saudara yang akan CD dan baptis dewasa supaya menghadiri persekutuan doa persiapan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Jebres dengan membawa buku KPK. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Dimas Wahyu Wibowo kelompok Jebres 10 dengan Saudari Stianingsih dari kelompok Jebres 9 pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres, semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Ibadah malam Natal dan Natal. Akan diselenggarakan ibadah malam Natal Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 18 waktu Indonesia bagian Barat dan Natal Jumat 25 Desember 2020 jam 7 waktu Indonesia bagian Barat secara online oleh Pendeta Suwarto SSI. Jemaat bisa mengikuti lewat channel YouTube GKJ Jebres dan persembahan bisa dimasukkan ke kantor gereja pada jam kerja. Persembahan tanggal 9 Desember sampai dengan 18 Desember 2020. 1. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp5.195.000. 2. Persembahan janji iman sebesar Rp7.245.000. 3. Persembahan ibadah minggu sebesar Rp2.985.000. Persembahan pendataran sebesar Rp290.000. Perjamuan kudus sebesar Rp837.000. Persembahan perpuluhan sebesar Rp2.410.000. Persembahan istimewa sebesar Rp500.000. Rebon sebesar Rp230.000. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Yang terakhir, yang menghantarkan firman Tuhan pada ibadah hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Panggilan beribadah. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Di minggu Advent keempat ini, kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita berdiri dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Pertolongan dalam ibadah Minggu Advent keempat ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Memasuki Minggu Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema menjawab panggilan Tuhan. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Berkeluh
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengaku dosa-dosa kita melalui litani Mazmur 32 ayat yang pertama sampai kelima. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat yang terkasih, saya undang baik berdiri. Kita bersama-sama hendak menerima berita sukacita, berita anugerah dari Tuhan demikian, dari Yesaya 12 ayat yang pertama sampai 3. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau izinkan memasuki Minggu Advent yang keempat. Bahwa kami lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan untuk merasakan, menghayati kasih dan penyertaan Tuhan. Terkhusus Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami saat ini rindu untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang keempat ini, kita hendak bersama-sama merenungkan, menghayati kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan Allah berfirman demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan adalah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah kesaksian Injil Lukas di Minggu Advent yang keempat ini, yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tidak terasa rangkaian minggu-minggu Advent sudah kita lewati, sudah kita lalui, dan hari ini kita telah dihantarkan memasuki minggu Advent yang keempat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu keempat Advent ini, mata kita beralih ke panggilan Allah kepada Maria dari Nazaret dan panggilan Allah kepada kita. Nah, sebagaimana yang kita pahami, yang kita mengerti, Maria adalah orang biasa. Namun dia sekaligus orang yang luar biasa dengan panggilan yang luar biasa. Tanggapannya kepada Tuhan dan himne pujiannya telah menjadi teladan bagi perjalanan spiritual banyak orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Oleh karena itu, saat ini kita akan lebih dalam dan lebih dalam menggali apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, kalau kita cermati dengan teliti, bacaan kita hari ini menceritakan perjalanan Maria yang dipakai oleh Allah. Tanggapan Maria terhadap Gabriel, malaikat utusan Tuhan, berbicara tentang kesetiaan. Fakta kelahiran dari perawan itu penting, tetapi tidak yang paling penting. Kenapa? Hal itu dapat kita pahami ketika kita fokus, kita hanya berpusat pada hal menyoroti kehadiran ilahi. Sebenarnya kelahiran lewat perawan dimungkinkan di alam semesta ini yang berumur 14 miliar tahun. Apalagi kemajuan teknologi di bidang kedokteran hampir bisa dikatakan maju pesat. Jadi sekalipun ada seorang perawan, ada wanita yang tidak menikah, dia bisa mengandung dengan bayi tabung dan sebagainya dengan cara medis. Nah, namun semua penjelasan naturalistis, ilmiah, medis, kedokteran tetap menginspirasi soal adanya keajaiban dan keheranan, hanya penjelasan supranatural. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah kelahiran Tuhan Yesus dimulai dengan kunjungan Gabriel, malaikat utusan Tuhan, yang mengejutkan kepada seorang wanita muda biasa yang pada waktu kira-kira umur belasan tahun diambang atau menjelang pernikahan. Tidak ada petunjuk bahwa dia tidak berdosa atau kebal dari perubahan kehidupan manusia. Tidak ada dalam catatan Injil yang menunjukkan keunikannya secara metafisik atau pranatal. Karena itu, kita tidak perlu membawa penjelasan supernatural, perawan tanpa noda untuk menggambarkan keunikan wahyu Tuhan kepada Maria dan kelahiran anak. Kalau boleh kita pahami, Maria adalah anak manusia fana yang ikut serta dalam tantangan dan ambiguitas kefanaan. Sedangkan konsep Maria yang tidak berdosa dan abadi tidak dapat memberikan inspirasi bagi umat manusia yang bermoral, yang dapat juga salah, yang dapat juga jatuh dalam dosa. Jadi meskipun dia dipanggil Tuhan menjadi ibu
dari penyelamat. Dia juga sama seperti setiap wanita atau dalam tanda kutip setiap orang. Oleh karena itu, kita juga dipanggil oleh Tuhan dalam situasi kita, terlebih-lebih di masa-masa sulit pandemi seperti sekarang ini. Nah, bagian ayat yang kita baca menjelaskan bagaimana Maria bingung dengan tamu yang hadir, dengan kedatangan Gabriel, malaikat utusan Tuhan. Bagaimana dia belum bisa memahami arti salam yang diucapkan Gabriel. Maka pikirkan sejenak, bagaimana perasaan kita jika kita berada pada posisi Maria, menerima permintaan malaikat dalam bentuk apapun, apalagi kehamilan yang tidak terduga. Pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana hal ini terjadi? Maria menanyakan secara khusus. Kita mungkin mengatakan hal yang sama jika kita menerima peristiwa pernyataan yang sama, yang tidak terduga, dan dipanggil dari zona nyaman kita ke sebuah petualangan yang baru. Apakah kita adalah orang yang akan mengatakan ya terhadap panggilan Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ingin kita mengambil langkah ini? Malaikat Gabriel meyakinkan Maria dengan kata-kata, jangan takut. Nah, dalam rasa takut dan gentar, Tuhan menyertai kita dan menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Keunikan Maria bukanlah pada kesempurnaannya, tetapi dapat kita pahami, dapat kita mengerti, keunikan yang ada pada diri Maria adalah ketika ia mengatakan ya untuk hal yang tidak terduga dan tampaknya tidak mungkin dan sulit. Maria menyelaraskan keinginan dengan kehendak Tuhan dan keajaiban terjadi. Maka Gabriel dengan jelas mengatakan di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang kita anggap tidak mungkin bisa menjadi bagian dari realitas Tuhan yang lebih dalam yang muncul dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu berapa banyak gadis muda pada waktu itu yang berkata tidak sebelum Tuhan datang secara khusus kepada Maria. Tetapi yang jelas, Maria dalam bacaan kita, dalam Injil Lukas, Maria memberikan jawaban ya, berkata ya atas mandat, atas tugas, atas panggilan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menggambarkan sinergi tentang kelahiran janin. Hal itu dikuatkan dan ditegaskan juga oleh janin dalam rahim Elisabet. Nanti dalam bagian yang lain akan dijelaskan anak dalam rahim Elisabet hasil dari panggilan dan undangan mengejutkan yang lainnya dari Tuhan. Bayi dalam rahim Elisabet diceritakan melompat kegirangan saat bertemu, saat berjumpa dengan anak yang tumbuh dalam rahim Maria. Pemeliharaan Allah, pemeliharaan ilahi terjadi di dalam rahim, serta
dalam petualangan pasca kelahiran kita yang sedang berlangsung. Dari gerakan janin, Tuhan sudah diagungkan, sudah dipuja, sudah disembah secara luar biasa. Nah, gerakan afirmasi prenata Yohanes dan Elizabeth menginspirasi Maria nantinya untuk menyanyi, untuk membuat himne pujian Maria yang sungguh-sungguh mengagumkan, yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia secara pribadi memberikan satu kesaksian, memproklamirkan kerendahan hati sekaligus kebesaran Tuhan. Nyanyian itu membawa pesan yang mengubah dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini, sekali lagi, kita diingatkan, kita boleh belajar, ternyata Tuhan memberikan mandat. Tuhan memanggil masing-masing pribadi, termasuk Bapak, Ibu, saudara sekalian hari ini, untuk terlibat dan melibatkan diri dalam karya penyelamatan yang dikerjakan Allah terhadap manusia. Nah, manakala mandat, tugas, panggilan Tuhan diberikan kepada pribadi kita, apa yang akan menjadi jawaban Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita menjawab tidak? Akankah ada satu keraguan, mana mungkin ini bisa terjadi? Atau kita akan mengambil posisi seperti Maria, akan memberikan jawab ya atas setiap panggilan, atas setiap mandat, atas setiap tugas yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga disadarkan dengan satu pernyataan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengiyakan, ketika kita melakukan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, maka mujizat terjadi. Karya Allah dialami oleh setiap-tiap pribadi yang mengandalkan Tuhan. Mari sekali lagi kita belajar menjawab ya atas setiap panggilan Tuhan. Kita berserah penuh pada kendali kuasa Tuhan. Dan kita akan mengalami mujizat demi mujizat, keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat dalam kehidupan kita. Bahkan sukacita Natal, sekalipun kita saat ini masih di tengah-tengah situasi pandemi. Yakinilah ada karya Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian untuk belajar memberikan jawaban ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk kisah teduh. Dalam kisah teduh kita akan menanggapi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 81 bait keempat dan kelima.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat, santarkan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah kehidupan yang kami alami, yang kami jalani, kadangkala ada kebimbangan, ada keraguan-raguan, ada suara batin yang mengatakan ini perkara tidak mungkin terjadi. Sulit dan banyak hal yang kami ungkapkan untuk menanggapi, meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi melalui Minggu Advent yang keempat ini, Engkau memberikan satu pembelajaran yang luar biasa. Sebab di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu dimungkinkan di dalam Tuhan. Ketika kami beriman, ketika kami mengandalkan Engkau. Bahkan melalui kehidupan Maria, kami boleh belajar untuk menanggapi tugas, mandat, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Mampukan kami terus memberikan jawaban, kesediaan kami atas setiap undangan, atas setiap panggilan, atas setiap mandat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami semua. Di tengah-tengah rasa syukur sukacita kami di Minggu Advent yang keempat ini Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, yang sedang dalam sakit penyakit, baik mereka yang sakit karena usia tua, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah maupun dalam tahap pemulihan. Engkau jamah dengan tangan yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap memberkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan yang mereka lakukan, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan hidup mereka Engkau pelihara, Engkau cukupkan. Kami menyerahkan juga kehidupan gereja kami, GKJ Jebres Tuhan, di dalam tugas pelayanan mereka untuk merampungkan pelayanan kami di tahun 2020. Allah terus menyertai kami, masing-masing pribadi, masing-masing komisi pengurus untuk terus dan terus merampungkan tugas pelayanan kami di tahun 2020. Dan sekaligus mampukan kami untuk menyusun program di tahun 2021. Allah juga menyertai, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kami, agar pelayanan kami boleh kami lakukan dengan hanya mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Berkati juga untuk agenda-agenda gereja kami, baik rangkaian Natal sampai tahun baru yang akan diselenggarakan secara online, tetap memberkati warga jemaat GKJ Jebres dan menolong mereka bertumbuh dan pengenalan akan percaya kepada Engkau, Allah Sang Juru Selamat. Dan sekaligus juga kami berdoa untuk rencana ibadah onsite tatap muka, khusus untuk pelayanan baptis dan sidi di tanggal 27 ibadah siang yang akan dihadiri oleh jemaatmu yang akan mengaku percaya, menerima tanda percaya, sidi, dan keluarga yang mendukung. Allah memberkati supaya berjalan lancar dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Bapa anak kami yang sedang studi, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan di tengah-tengah belajar mereka yang mereka lakukan, baik secara daring, secara jarak jauh di rumah mereka masing-masing, tetap Tuhan berikan kemampuan, kepandaian dalam menyerap ilmu pemberian guru mereka, dan pada akhirnya menjadi bekal untuk masa depan mereka. Terlebih ya Bapak, kami bersyukur kok hari-hari ini anak-anak kami boleh menerima hasil tes mereka selama ini, dan mereka boleh bersyukur, boleh menikmati setiap hasil belajar mereka, dan boleh
Engkau mampukan untuk meningkatkan yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Berkati pula anak-anak kami yang mencari pekerjaan pasangan hidup ala jam tepat pada waktunya. Senyalah kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau mampukan setiap kebijakan, setiap hal yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kau berkati juga untuk usaha-usaha vaksin di bulan Januari dan bulan-bulan selanjutnya dapat berhasil tepat guna dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkat juga untuk situasi bangsa dan negara kami menjelang akhir tahun ini Tuhan, baik situasi politik, hukum, ekonomi, sosial, semuanya berada dalam kendali kuasa Tuhan, dan Engkau mampukan pemerintah kami sungguh-sungguh memayungi, melindungi seluruh bangsa dan rakyat kami semuanya. Terkhusus kami berdoa untuk umat Kristen dalam menyelenggarakan ibadah Natal, perayaan Natal, dan Tahun Baru di tahun 2020 dan 2021 awal. Tuhan berkati berjalan dengan kondusif, aman, terkendali, baik yang onsite maupun online, semuanya dapat mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan bersama-sama di dalam merayakan serangkaian acara Natal dan Tahun Baru. Ilah Bapa, dan suruh kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita menyanyikan pujian pengucapan syukur dari PKJ 147. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang maha mulia dan maha kudus. Engkau juga Tuhan yang senantiasa kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah berkenan berfirman kepada kami. Kiranya apa yang kami terima, kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memuaskan hati dan jiwa kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, saat ini pula kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang di rumah
mengumpulkan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kami karena pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberkati hidup kami, Engkau curahkan berkat-Mu melimpah, bahkan melebihi daripada apa yang kami perlukan. Yang terlebih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani hidup ini, baik dalam suka maupun duka. Engkau senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa bertindak di dalamnya. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing, Tuhan terima, Tuhan sucikan, hingga berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan lainnya, seperti persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan dan operasional, persembahan istimewa, dan masih banyak persembahan lainnya yang sudah menjadi program di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga terima dan Engkau sucikan, sehingga bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu di gereja ini. Kami tak lupa berdoa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya mendapatkan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan di dalam mengelola semua persembahan ini. Dan Tuhan juga membekalinya roh yang takut akan Engkau. Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Jemaat Saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 91. Yerusalem, mari
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan iman kita kembali dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Minggu Advent yang keempat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.